Hidup hanya sekali. Jomblo nikmati. Don't worry, be happy. Ada yang mengatakan Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa. Loh, memang Ganjar itu orang biasa. Bapaknya hanya seorang polisi berpangkat rendahan dan ibunya penjual bensin eceran. Rumahnya hanya kontrakan dan dengan 5 saudaranya ia telah miskin sejak dalam kandungan. Tapi tekadnya yang kuat mengantarkannya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kesukaannya membaca buku-buku Soekarno menjadikannya aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan-gerakan melawan Soeharto. Melalui GMNI, Ganjar menjadi marhaeni sejati. Tak heran selepas kuliah, ia memutuskan meniti karir politik dari bawah dengan nyantrik langsung kepada Bapak Taufik Kemas. Ganjar yang mengidolakan Megawati Soekarno Putri sejak mahasiswa, lalu menjadi pengawal putri sang proklamator itu melewati berbagai prahara politik. Dari peristiwa kuda tuli, lengsernya Soeharto hingga PDI Perjuangan berhasil mengikuti pemilu pada 1999. Tapi orang baru mengenal Ganjar saat dirinya menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009 dan 2009 hingga 2014. Di akhir periode kedua, Megawati menugaskannya maju di Pilgub Jawa Tengah 2013. Begitu dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar langsung menggebrak dengan memberantas berbagai pungli di sejumlah sektor. Yang paling fenomenal adalah sidak di Jembatan Timbang Subah pada 27 April 2014. Ia tidak hanya soal pungli petugas yang melibatkan uang Rp20.000, tapi berefek pada terhentinya putaran uang haram di seluruh jembatan timbang di Indonesia. Berkat sidak Ganjar, Kementerian Perhubungan mengevaluasi sistem operasional jembatan timbang menjadi modern dan bersistem digital serta terkoneksi online. Seluruh sopir truk dari Jawa, Bali hingga Sumatera berterima kasih kepada Ganjar karena membebaskan mereka dari pungli yang menggerogoti penghasilan mereka. Gebrakan berikutnya adalah memutus jual beli jabatan di Pemprov Jawa Tengah. Ganjar menerapkan sistem lelang jabatan yang didahului tes kompetensi. Reformasi birokrasi di Pemprov Jawa Tengah diterapkan secara menyeluruh. Tak ada lagi setor-setoran dari bawahan ke atasan. Tak ada lagi pemotongan anggaran proyek, bahkan pejabat dilarang menerima hadiah atau parsel dari bawahan serta orang lain. Pada sektor pendidikan, Jawa Tengah kini menjadi rujukan untuk sekolah vokasi. Gara-garanya, Ganjar membangun sekolah menengah kejuruan khusus untuk siswa miskin berprestasi. Seluruh siswanya diasramakan, seluruhnya gratis. Dari biaya hidup sehari-hari, seragam, buku, uang gedung, dan kegiatan belajar lainnya. Jawa Tengah juga provinsi pertama yang menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Dengan populasi anak muda di Jawa Tengah mencapai 70% lebih, provinsi ini akan menjadi penyumbang terbesar untuk generasi Indonesia yang tidak permisif pada perilaku koruptif. Berkat ini, Pemprov Jawa Tengah diganjar penghargaan anti korupsi dari KPK 3 kali berturut-turut, 2015, 2016, dan 2017. Tahun 2020, Jawa Tengah kembali menyabet 4 penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. Beragam inovasi dan terobosan Ganjar juga mengantarkan Jawa Tengah meraih juara perencanaan pembangunan terbaik dari Bappenas. Tidak hanya sekali tapi 2 kali berturut-turut dari 2019 hingga 2020. Ganjar juga dikenal gubernur yang jarang ditemui di kantor. Aktivitasnya setiap hari keliling dari kabupaten ke kabupaten, dari mengunjungi nelayan di pesisir hingga petani di desa pelosok atau pucuk gunung di seluruh Jawa Tengah. Seringkali ia menginap di suatu desa hanya untuk bisa cangkrukan dengan warga hingga tengah malam. Ia punya program ngopi bareng, yakni ngobrol di angkringan atau emperan rumah warga. Pesertanya beragam kalangan, dari warga desa hingga LSM, dari pelajar, komunitas perempuan hingga difabel. Dari situlah beragam masalah dibahas dan dicarikan solusinya. Sejak periode pertama hingga pandemi melanda, Ganjar aktif keliling dari sekolah ke sekolah. Mungkin Ganjar adalah gubernur pertama dan satu-satunya yang aktif mengajar anak-anak dari SD hingga SMA.
Selama 2 jam di setiap sekolah, ia mengajarkan pengetahuan tentang keindonesiaan, kepemimpinan, sejarah pendiri bangsa, budi pekerti, anti korupsi hingga anti narkoba. Pelajar betah berjam-jam bersama Ganjar karena pembelajarannya 2 arah, dibungkus diskusi yang diselingi tebak-tebakan dan canda tawa. Untuk menyapa lebih banyak warga, Ganjar memanfaatkan media sosial. Ia memaksimalkan relawan TKSK untuk menindaklanjuti semua laporan itu. Tiap kali laporan masuk, relawan langsung menuju lokasi untuk meninjau kondisi sebenarnya. Jika kondisi darurat orang sakit misalnya, 1 mobil ambulans langsung dikirim untuk membawa pasien ke rumah sakit terdekat. Tapi apakah semua persoalan di Jawa Tengah terselesaikan oleh Ganjar? Tentu tidak. Gubernur punya keterbatasan kewenangan. Otonomi daerah telah membagi tugas pokok dan fungsi setiap pejabat daerah. Ada banyak kewenangan yang tak bisa ditembus Ganjar karena peraturan perundangan. Berkat Ganjar pula Jawa Tengah membangun 2 bandara baru, Bandara Ngloram di Blora dan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Jalan tol Trans Jawa pun semakin cepat terlaksana. Kini Ganjar mengakselerasi tol Semarang-Demak, tol Bawen-Jogja, dan tol Solo-Jogja. Harapannya konektivitas yang semakin lancar akan semakin mengangkat perekonomian Jawa Tengah. Di luar kerja-kerja kegubernuran, Ganjar adalah pribadi bersahaja dan religius yang akrab dengan para pemuka agama. Ganjar rutin menggelar Jawa Tengah bersyalawat, rajin mengunjungi para kiai dan habib, membina hubungan baik dan saling menghormati dengan para romo, pendeta, pemuka agama Buddha, Hindu, Konghucu, hingga penganut aliran kepercayaan. Ganjar percaya kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan yang baik adalah pilar kedamaian bangsa. Itulah mengapa ia sangat keras menolak intoleransi dan radikalisme. Belum ada gubernur lain terutama di Jawa yang setegas Ganjar dalam perang melawan ideologi yang menolak Pancasila. Namun perang ini bukan dilakukan membabi buta. Upaya melalui jalur pendidikan dan gerakan secara persuasif dikedepankan. Tentu kalian pernah menonton di medsos Ganjar ketika mengunjungi para ex-narapidana terorisme, bukan? Sejuk sekali melihat seorang gubernur bisa ngobrol dan bercanda dengan mereka yang dulu membuat bom dan meneror negara. Semua itu terjadi karena Ganjar tak pernah menganggap dirinya sebagai pejabat atau atasan. Pada bio di akun Twitternya atau Instagram, ia menuliskan, "Tuanku, ya rakyat, gubernur cuma mandat." Karena hakikatnya setiap pemimpin adalah pelayan masyarakat. Wabil khusus bagi Ganjar, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ibaratnya adalah jembatan. Dia jembatan antara pusat dan daerah, jembatan antara rakyat dan birokrat, jembatan antar kalangan dan kelompok baik agama, sosial, hingga organisasi kemasyarakatan. Jembatan untuk Jawa Tengah yang dulu tertinggal menjadi provinsi yang penuh optimisme menyambut segala perubahan. Ganjar sang jembatan perubahan. Kita butuh presiden seperti Ganjar Pranowo.